Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Quran Sufaro Vandan, yang insya Allah pertemuan ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkumpulnya kita tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan keberkahan dari Rabb semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, sudah berhadir bersama kita pengurus direktur daripada Rumah Quran Sufaro, yang sama-sama kita muliakan ibu-ibu, bapak-bapak panitia, sehingga acara seminar kali ini dapat berlangsung sampai saat ini. Yang sama-sama kita muliakan bapak dan ibu-ibu yang sudah berhadir ke tempat yang mulia ini. Insya Allah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan nantinya tidak lain tidak bukan untuk mendekatkan diri kita taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serta anak-anak yang hadir juga dalam kesempatan ini, ada yang berlari, ada yang mendengar sekilas, dan ada yang termenung. Insya Allah itu semua bagian daripada kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya di sini meminta maaf sebelumnya, karena memang di dalam Al-Quran banyak juga teguran kepada kita yang menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat. Kabura maqtan 'indallahi an taquluna ma la taf'alun. Sungguh murka Allah kepada orang yang hanya bisa mengatakan tetapi tidak berbuat. Saya yakin kita semua yang berhadir di sini, kita sama-sama ingin memperbaiki diri. Saya memperbaiki diri, Bapak dan Ibu juga sama-sama ingin evaluasi diri. Karena pada dasarnya kita akan menjalani kehidupan ini untuk mempersiapkan hari esok, untuk mempersiapkan hari akhirat nanti. Apakah kita sudah membawa amalan-amalan terbaik
ahsanu amala, atau kita hanya biasa-biasa saja dalam menghadapi tempat yang kekal abadi, yaitu akhirat. Jadi dalam kesempatan ini mari sama-sama kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah beri kekuatan, Allah beri ketajaman pemikiran sehingga sama-sama kita dapat menerima ilmu, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kurikulum dalam hal pendidikan terhadap anak. Jadi bagaimana kalau kita melihat bagaimana sebenarnya pendidikan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah adalah pendidik yang luar biasa, pendidik akhir zaman yang sungguh luar biasa, pendidik yang tidak pernah salah, pendidik yang selalu dalam kebenaran karena mendapatkan sibghah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah ayah yang paling sabar di antara manusia yang sabar. Rasulullah adalah uswah, contoh dari segala contoh yang pernah dicontoh. Kita ketahui Rasulullah bagaimana ia bersikap baik kepada cucunya, kepada anaknya. Rasulullah melihat, mempertunjukkan melalui sirahnya bagaimana Rasulullah ketika sholat ia lamakan sujudnya karena sedang bermainnya Hasan dan Husain. Maka Rasulullah lama sujudnya sampai sahabat ada yang melihat, kenapa itu Rasul lama sekali, sampai terbersit dalam hatinya, jangan-jangan Rasul entah lagi sakit atau Rasul sedang bagaimana. Ternyata Rasul melamakan untuk sujudnya karena ada anak-anak yang sedang bermain di punggungnya. Begitulah sedang sholat saja Rasulullah bisa memberikan terbaik kepada anak-anaknya, bisa memberikan terbaik kepada cucu-cucunya. Nah, begitulah contoh Rasulullah kepada anak-anaknya. Kemudian, apakah dosa ketika anak-anak bermain ketika kita sedang sholat? Jadi jangan salah kita kalau nanti anak kita suruh sulit untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena mungkin kita sering memarahinya. Ketika kita bawa ke masjid, dia main-main, maka kita marahinya. Nah, jadi jangan sampai kita selalu memarahi anak kita ketika dia ingin belajar, melihat lingkungannya, melihat ayah bundanya sedang sholat, kemudian ia bermain di sekitar, kita marah bahkan kita pukul. Karena tidak dosa bagi anak-anak ya, tidak dosa bagi anak-anak ketika dia masih bermain sholatnya, Allahu Akbar, kemudian main lagi. Tetapi tugas kita untuk memperbaikinya. Banyak sekali kisah bagaimana kebaikan-kebaikan Rasulullah kepada cucu dan anak-anaknya. Nanti kita kaji kembali. Jadi di sini saya ingin membagi pendidikan kurikulum terhadap anak. Yang pertama, mari kita dekatkan, mari kita kenalkan anak kita mempelajari tauhidullah. Tauhidullah yaitu ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyampaikan untuk kekuatan akidah atau tauhid selama 13 tahun dan 10 tahun untuk cabang-cabang ilmu yang lainnya. Untuk akidah Rasulullah hijrah. Ya, Rasulullah di Makkah menyampaikan 13 tahun tentang akidah. Kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Akidah kepada anak itu adalah pondasi yang pertama. Tauhidullah, mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kuat akidahnya, insya Allah akan menguatkan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Bagaimana anak kita bisa kuat akidahnya? Kalau ummi, kalau abi, kalau ayah, kalau ibu, kalau emak
kalau bapaknya juga tidak mendalami ilmu akidah. Sakit-sakete dibawa ke dukun. Sakit demam sakete pai ke dukun. Padahal sama-sama sudah kita ketahui. Bahkan saya yakin Bapak Ibu yang berhadir ke tempat ini sudah tahu sebenarnya paranormal itu kurang pas. Tapi payu ke paranormal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengajak kita berintrospeksi diri. Apakah akidah saya sudah kuat? Kalau akidah kita belum kuat, maka kita harus belajar dan terus belajar. Kita kuatkan akidah kita sehingga bisa menelurkan kepada anak-anak kita nantinya. Jadi jangan sampai kita menyuruh anak kita elo-elo yang elo-elo saja dikarajokan, padahal kita sendiri masih jauh daripada yang keelokan. Kita masih paijo ka dukun, masih mengeluh juo dengan rejeki, masih suntuk bawaannya ketika mendidik anak, mengurus anak, masih juga berkeluh kesah. Bagaimana iman ketauhidan anak kita mau kuat kalau tauhid kita saja lemah? Jadi di sini saya ingin mengajak kita sama-sama berintrospeksi diri sebagai orang tua. Ternyata kekuatan akidah kita akan menetaskan kepada anak-anak kita. Tetapi kalau akidah kita juga kurang, bagaimana kita akan memberikan pondasi yang kuat kepada anak kita? Tetapi itu tidak persoalan. Yang penting hari ini ada niat kita untuk hijrah, untuk berubah menjadi ummi dan abi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kekuatan akidah itu sangat penting dalam kita mendidik anak kita. Kapan itu kita laksanakan? Kapan itu kita lakukan? Usia 0 sampai usia 7 tahun kita mengenalkan akidah. Kemudian usia 7 tahun kita ajarkan untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk melaksanakan sholat, perintah sholat kepada anak-anak kita. Kita bisa mengambil kisah Quran surah Luqman, bagaimana Luqman mendidik anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Begitulah Luqman mengajarkan pendidikan akidah kepada anaknya, ketauhidan kepada anaknya. Jangan sampai anaknya mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah adalah kezoliman yang sangat besar. Dan dilanjutkan di ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Jadi di sini juga pendidikan terhadap anak, jangan sampai mensekutukan Allah. Dan ayat selanjutnya ini menerangkan perintah berbuat baik kepada
kedua orang tua. Begitulah pendidikan Luqman kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah jangan sampai mensekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirku la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Jadi sesungguhnya mensekutukan Allah adalah kezoliman yang besar. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu, kita dari kecil anak kita lahir ke dunia ini sampai saat ini anak kita sudah mulai tumbuh dewasa, kita tidak pernah mengajarkan akidah kepada mereka. Mengajarkan tentang keimanan, ketauhidan kepada Allah. Kitalah yang mengenalkan dari awalnya. Kemudian kita sekolahkan, kita panggil guru. Kalau kita ketahui, kalau kita kembali memuhasabah, kita mengambil hikmah bagaimana Nabi Zakaria memberikan pelajaran ketauhidan kepada anaknya Maryam. Dia memanggil seorang guru, kemudian Maryam belajar kepadanya. Insya Allah Maryam merasakan ketenangan karena kedekatannya kepada Allah. Begitulah anak kalau sudah mendapat pendidikan dari orang tua yang soleh. Anaknya akan merasa ketenangan dan yakin akan rezeki, akan segala sesuatunya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana pendidikan terhadap anak? Kurikulum yang kedua adalah kita harus memberikan kurikulum muraqabatullah. Muraqabatullah, merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan sedang bagaimanapun. Muraqabatullah, merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita memberikan pendidikan muraqabatullah kepada anak, tentunya diri kita. Tentunya diri kita sama-sama Bapak Ibu kita perbaiki. Kita harus merasakan muraqabatullah, merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita letih untuk mendidik anak kita, ketika kita letih merasakan perjuangan-perjuangan, maka kita merasa bahwa Allah bersama kita. Kita rasakan muraqabatullah. Duhai Allah, Engkaulah yang mengetahui. Engkaulah yang membimbing hamba dalam mendidik hamba. Engkaulah yang memberikan rezeki kepada hamba untuk memberikan kepada anak-anak hamba. Kita merasakan muraqabatullah, merasakan bahwa Allah ada dimanapun, bahwa Allah bersama kita, bahwa Allah mengetahui kondisi bagaimanapun keadaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurikulum yang ketiga adalah sholat sudah mulai kita kuatkan kembali kepada anak kita, yaitu tadi umur 7 tahun. Sholat adalah perbuatan yang ma'ruf. Tentunya kita juga sudah mulai mengajarkan pendidikan mencegah diri, melarang diri anak-anak kita untuk berbuat yang mungkar, berbuat yang keji. Mulailah kita mengajarkan sholat, mengajarkan kebaikan-kebaikan, apa perbuatan yang baik, apa perbuatan yang buruk. Kemudian semua itu kita lakukan dengan kesabaran. Insya Allah ketika kita sabar, anak kita juga nantinya akan sabar. Karena memang anak tidak jauh daripada pohon. Walaupun sebenarnya semuanya tergantung hidayah dan kasih sayang Allah. Dan kita hanya bisa berdoa dan terus berdoa, berusaha dan berusaha. Rabbi habli minas solihin. Agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian akhlak yang keempat adalah akhlak. Tentunya pendidikan akhlak ini sangat penting. Sebelum anak kita bermuamalah kepada temannya, kepada tetangga, kepada saudara muslim dimanapun, sebelum anak kita hantarkan ke dunia yang lebih luas lagi, maka pendidikan akhlak sudah kita laksanakan kepada anak kita. Yaitu bagaimana anak kita jujur, bahwa sikap jujur adalah
akan bermanfaat kemanapun ia pergi. Kemudian kita mengajarkan kepada anak kita agar anak kita rendah hati. Jangan sampai meremehkan orang lain. Itu adalah akhlak. Dan yang terakhir adalah adab. Adab, bagaimana adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada kedua orang tua, adab kepada sesama teman, adab kepada seluruh anggota tubuh, adab kepada tetangga, adab kepada guru. Insya Allah itu akan berkembang dan terus kita ajarkan kepada anak kita. Jadi ketika 5 kurikulum ini bisa kita kuatkan kepada anak kita, insya Allah anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan sesuai dengan sunnah Rasul dan sesuai dengan pendidikan yang insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita nantinya menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kita akan berusaha dan terus berusaha terus mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Nah, bagaimana ketika sholat berjamaah ada ya seorang ayah yang menggendong anaknya, ya kemudian ketika Rasulullah sujud diganggu, maksudnya anaknya bermain, tetapi insya Allah tetap bisa terlaksana. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tunjukkan dengan keseriusan kita mendidik anak-anak kita. Karena memang di dalam ilmu psikolog ya ada mendapatkan sebuah penelitian yang mungkin sudah lama ya, bukan penelitian yang terbaru. Anak yang dekat kepada ayahnya insya Allah intelijensinya akan lebih baik. Anak yang dekat kepada ayahnya, anak tersebut akan tidak mudah tergoda dengan lawan jenisnya, maka akan terjauhkan daripada hubungan yang tidak baik kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Insya Allah dia nanti akan siap dicarikan jodoh oleh ayahnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai ibu, kita sebagai ummi adalah madrasatul ula. Pendidikan bagi anak-anak kita itu diawali dari diri kita. Dari alam rahim kita kandung anak kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita nantinya menjadi anak yang soleh. Walaupun yang punya sekolah atau yayasan atau yang mencari keuangan dalam pendidikan itu adalah seorang ayah. Karena memang dikisahkan di dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim kepada anaknya Ismail, bagaimana Luqman kepada anaknya, bagaimana Ayub kepada anaknya. Ya, semuanya dikisahkan di dalam Al-Quran. Bapak dengan anak di dalam Al-Quran banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita seorang ibu, kita adalah madrasatul ula. Kasih sayang kita harus lebih fokus kepada anak-anak kita. Ya, insya Allah kita ketahui bagaimana Rasulullah juga sungguh sangat dekat kepada anaknya. Ya, bagaimana para sahabat juga sangat dekat kepada anaknya. Akhirnya melahirkan Utsman, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, semuanya dapat hadiah sentuhan fisik. Ya, bagaimana Rasulullah memeluk, mencium dan mendengarkan daripada kisah keluh kesah anak dan cucunya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan singkat ini, ya materi singkat ini dapat menguatkan kita kembali bahwa kita ingin menjadikan anak-anak kita ketauhidannya kuat, muraqabahnya, sholat, melaksanakan yang ma'ruf dan menjauhi daripada perbuatan yang mungkar, akhlak dan adab. Insyaallah anak-anak kita nantinya akan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang kuat, anak yang insyaallah berhati-hati dalam kemungkaran
dan selalu meneruskan perjuangan Rasulullah dengan melaksanakan hal-hal yang positif, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.